Kepergian Agus Sutisna usia 50 tahun, Satpam SMA N1 Banjaran, yang meninggal saat menyelamatkan 5 orang yang hanyut di Sungai Cibanjaran meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitar. Di mata rekan kerja dan para siswa, Agus dikenal sebagai pribadi sederhana, tegas, ramah, dan sangat loyal terhadap tugasnya sebagai petugas keamanan yang mulai direkrut pada 2023. Kepala SMA N1 Banjaran, Iwan Kurniawan, mengenang Agus sebagai sosok yang paling loyal di antara keempat satpam di sekolah itu dan sering berpesan ingin meninggal dalam keadaan baik, husnul khotimah. Iwan juga menyebut bahwa Agus memiliki kepedulian yang tinggi, bahkan saat melompat ke Sungai Cibanjaran untuk menolong warga yang hanyut, padahal ia tidak tahu bahwa salah satu korban adalah siswi sekolahnya. Peristiwa hanyut di Sungai Cibanjaran berawal pada Rabu, 15 April 2026, sekitar pukul 15.42 WIB, ketika seorang remaja perempuan bernama Ginasya Lintang Sari usia 18 tahun hanyut dan kemudian orang tua serta beberapa warga lain ikut turun menyelamatkan, tetapi ikut terbawa arus. Ketika rombongan korban terseret arus melewati depan SMA N1 Banjaran, Agus nekat melompat masuk sungai untuk menolong dan sempat berhasil menarik sebagian korban ke pinggir. Namun akhirnya ikut terbawa arus deras dan hanyut. Dari total 6 orang yang terbawa arus, 5 warga lainnya berhasil selamat, sementara Ginasya ditemukan meninggal sekitar 1-3 km dari lokasi awal kejadian. Jenazah Agus ditemukan tim SAR gabungan pada Kamis, 16 April 2026, setelah menyusuri aliran sungai sejauh sekitar 3 km dari titik kejadian, lalu proses pencarian resmi ditutup. Jenazah Agus tiba di rumah duka di Kampung Pintusari, Desa Banjaran, disambut isak tangis keluarga, kerabat, rekan kerja, dan warga yang mengenang aksi heroiknya sebagai bentuk pengorbanan nyawa demi menolong sesama. Kronologi kemarin Pak Agus ini seperti apa mungkin Pak? Ini kejadiannya saya tahu persis karena saya ada di sini. Yang pertama, saya pulang dari SMA Margahayu, ada kegiatan pelantikan pengurus MKKS dan ada rapat. Kemudian saya pulang ke sini, tiba di sini sekitar pukul 3 lebih lah sore hari. Kemudian saya dapat WA dari beliau. WA-nya adalah isinya video sungai yang naik, air meluap Pak. Kemudian setelah itu saya selesai kerja dan tangan, saya keluar. Saya ingin tahu seperti apa. Nah, ketika saya keluar kelihatan memang air sudah mulai naik gitu ya. Hanya saja ada yang mengagetkan. Ada suara-suara teriakan-teriakan dari seberang sana. Ternyata masyarakat di sana berteriak, tulungan dan sebagainya. Ini saya kaget. Begitu saya lihat ke sana, nih saya lihat memang ada beberapa orang yang ada di sungai. Yang saya lihat itu 3 lah, 4 gitu ya, yang kelihatan. Tapi ternyata kenyataannya itu ada 5. Kejadiannya karena yang pertama itu anak kita, anak yang namanya Gina itu, yang tinggal di seberang itu kena banjir. Nah, bicara masalah kenapa Pak Agus, ini beliau itu mendengar itu begitu gelisah, bolak-balik dan sebagainya, ada keinginan untuk menolong. Bahkan beliau mau menolong loncat gulungan, kata saya jangan dulu, kita cari dulu alat pelampung atau ban lah, atau ikat tali, agar apa? Agar kalau pakai pelampung kan kita bisa aman. Nah, sementara teman-temannya lagi cari ke belakang, tahu-tahu beliau sudah di bawah dan belum meloncat. Malah saya sempat larang, Gus jangan, gitu ya, karena suara saya keras karena suara gemuruh itu, air masih terjadi. Jadi tentunya Pak Agus nih loncat ya, dan saya lihat beliau begitu berusaha mengejar korban Gina ya. Kemudian beliau berada di belakang Gina, sebelum mencoba memegang. Saya kasih komando udah gitu ya, pinggir, artinya suruh ke pinggir. Nah, alhamdulillah yang satu tetangganya Gina itu bisa selamat. Kemudian yang 3 saya sampaikan, yang 3 itu terselip kehalangan tiang jembatan kita, sehingga mereka bisa diambil, bisa dievakuasi. Tinggal 2 orang nih, antara Gina dan Agus. Nah, kita sementara itu kita merintahkan guru-guru untuk ngecek ke jembatan-jembatan. Si A ke sini, si B ke sini, ke sini. Kemudian setelah itu juga saya berupaya untuk meminta bantuan. Saya menelpon Pak Camat, kemudian saya menelpon ke Pak Kapolsek untuk mengirim bantuan agar segera dikirim tim BPBD dan tim SAR lah gitu ya. Nah, kemudian
tidak lama kemudian BPBD datang, diskusi dan sebagainya sambil mencoba mengunci ke lapangan. Nah gitu, itu kronologinya. Dan kalau yang ditolongnya kemarin sudah ketemu, nggak lama, kemudian kemarin juga sudah dimandikan dan tadi pagi sudah dimakamkan. Nah kita selaku sekolah, dia itu sebetulnya alumni ya, bentar lagi kelas 12, jadi sudah tidak belajar lagi sore gitu ya. Nah itu kita juga ke sana, kita ikut bahkan di UNAS. Nah untuk Pak Agus ini, karena beliau memang orang sini dan apa yang terjadi itu betul-betul suatu perbuatan yang mulia ya. Makanya kami meminta sekolah untuk menyolatkan di sini. Nah, tapi alhamdulillah pihak keluarganya juga begitu, karena pernah dulu ponakannya juga menjaga sekolah di satpam di sini, meninggal, kita yang mengurusnya. Nah, alhamdulillah hari ini sudah didapatkan jenazah sudah dimandikan, sudah disolatkan dan sekarang diberikan Pak, boleh apa yang diingat sih Pak dari sosok Pak Agus ini mungkin Pak selama perjalanan hidupnya di SMA 1 Banjaran? Ini luar biasa ya. Dia masuk sebagai pegawai di sini pada saat saya sudah menjabat, karena kita kekurangan satpam ya. Kemudian kita rekrut. Ini Pak Agus ini orang yang betul-betul konsisten, konsekuen dan komit dengan tugas. Bahkan kalau saya bilang jujur ya, di antara 4 security dia yang paling loyal di mata saya dan di mata teman-teman. Walaupun ya dia dulu punya latar belakang yang luar biasa, tapi luar biasa itu saja. Yang kedua, ada satu pesan yang selalu disampaikan, ini pada siapapun, Pak, abdi mah hoyong muslim, abdi mah pada siapapun, luar biasa. Itu yang sama. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia tuh begitu peduli sama siapa. Sampai kemarin coba lihat, dia sebetulnya nggak tahu bahwa itu murid kita, murid kita. Tapi itu harus ditolong, dia loncat. Ini luar biasa. Itulah. Artinya sangat kehilangan Pak ya pihak SMA. Subhanallah. Saya semalaman kami di sini dijaga, dia bisa tidur. Kehilangan. Kalau sosok Gina kayak gimana? Gina Pak selama di sekolah sosok Gina seperti apa? Barangkali nih Pak kurikulumnya yang bisa lebih menjelaskan. Pak Ismail. Siap. Ya, untuk sosok Gina Gina ini memang sekarang statusnya kelas 12 ya, masih kelas 12, dia orangnya baik gitu ya, pendiam, tidak banyak bicara di kelas, dan memang dengan teman-temannya juga baik. Dan memang ya kami juga merasa kehilangan nih, yang seharusnya di akhir tahun pelajaran ini anak ini mendapatkan ijazah untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dan sebagainya. Mungkin Allah berkehendak lagi. Kalau dari sisi prestasi mungkin kalau prestasi sebetulnya tidak terlalu menonjol, tetapi dia punya kepribadian yang baik. Pak, kalau Gina sendiri sempat ngomong nggak dia pengen masuk kampus mana atau mungkin kerja di mana? Belum. Kalau ke saya sendiri secara pribadi itu belum menyampaikan. Berarti tinggal menunggu ijazah mungkin ya? Iya, tinggal menunggu ijazah. Pengumuman kelulusan kan tanggal 4 Mei ya, dijadwalkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.